efektif. Ya. Untuk kalau boleh tahu Bu, untuk keperluan apa? Untuk ini untuk ujian tahap ketiga. Ujian tahap ketiga. Oh iya, sudah ujian ya. Bagaimana hasilnya? Ya itu Ibu, ini kemarin sudah ujian yang keempat kalinya. Sudah 4 kali ujian. Ya, tapi belum bisa mencapai passing grade-nya. Harapan saya itu kemarin besar sekali, pulang dengan membawa kabar gembira, tapi ternyata masih minim hasilnya. Sebenarnya Bu, saya itu menyadari kalau kekurangan saya itu di waktu belajarnya. Waktu belajarnya. Boleh Ibu ceritakan tentang waktu belajarnya selama ini? Ya, begini Bu, saya itu kan ada anak kecil. Ya, ada anak kecil. Terus lagi kesibukan yang banyak karena saya harus menghadapi 2 sekolah. Oh, jadi Ibu punya tempat mengabdi 2 ya? Iya. Iya. Tempat mengabdi 2, itu pun bukan cuma mengajar kok saja. Saya di situ ada tugas tambahan sebagai bendahara dan sebagai operator. Ya. Jelas bahwa itu semua merupakan beban kerja yang cukup merepotkan bagi seorang ibu yang punya anak kecil. Saya kira betul sekali Bu ya. Saya justru salut dengan Ibu bisa menjalani banyak aktivitas seperti itu. Tapi boleh Ibu ceritakan tentang cara Ibu mengelola waktunya selama ini seperti apa? Nah, itu juga bukan kurang manajemen kurasa, kurang teratur di kurasa. Nah, kadangkala malam itu kalau sudah tidur ya si kecil, saya mau mulai belajar, ada lagi tugas yang mendesak ya. Selesaikan besok harus diperiksa. Terhalang lagi. Kalau sudah larut malam juga rasanya rugi juga belajar, tak bisa menghasil. Ya. Jadi Ibu, kalau kita lihat Ibu punya 2 hal ya. Yang pertama, Ibu ingin belajar efektif. Di satu sisi Ibu mengalami kendala memanage waktu. Seperti itu ya? Iya. Nah, dalam memanage waktu, apakah Ibu menggunakan jadwal yang tertulis atau seperti apa Ibu? Tidak, cuma rencana dalam pikiran saja. Oh, sebentar saya mau dari sini. Iya, jadi apa yang ada di pikiran itu yang dilaksanakan. Iya. Apakah Ibu pernah mencoba untuk membuat skala prioritas dari rencana-rencana yang akan dilaksanakan? Belum pernah. Apakah Ibu mau mencoba? Itu yang saya cari solusi. Iya. Jadi ada prioritas ya. Nah, dari beberapa kegiatan Ibu mungkin bisa membuat prioritas dari yang paling penting, kemudian penting dan kurang penting. Apakah Ibu pernah melakukan hal seperti itu? Kalau secara tertulis tidak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, cuma direncanakan mana yang paling penting itu dulu yang saya lakukan. Tapi artinya Ibu tidak pernah menuliskan. Iya. Apakah ada kendala sehingga Ibu sulit untuk menuliskan apa yang ingin Ibu rencanakan? Dari situ juga karena saya orangnya itu malas menulis sebenarnya. Tapi ketika menggunakan ingatan saja, memanfaatkan ingatan saja, apakah selama ini tidak ada kendala? Yang namanya rencana, kadang kita rencanakan, kadang lain yang terjadi. Iya. Tapi apakah Ibu sering mengubah rencana apa yang sudah direncanakan ketika Ibu lakukan tanpa membuat skala prioritas tertulis? Iya, sering karena refleks. Ya. Apakah ada keinginan Ibu untuk mencoba membuat skala prioritas dengan mulai
Jadi kan tadi kendalanya adalah kegiatan yang banyak. Setelah membuat jadwal, skala prioritas, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kegiatan Ibu yang menumpuk ini? Tidak ada ya. Ya. Iya, saya bisa mencari Ya. bantuan solusi. Ya. Jadi tadi dituliskan dulu ya yang mana. Ya. Nah selanjutnya, apakah ada strategi yang menurut Ibu bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tadi? Ada sih Bu, dengan cara saya harus mengurangi waktu tidur. Mengurangi waktu Kalau tidur. malam Iya, boleh diceritakan tentang waktu tidurnya Ibu? cuma itu, biasa saya kerja itu sampai jam 1 malam, dipukul subuh, bangun lagi untuk masak pagi-pagi kan harus berangkat ke sekolah. Artinya betul-betul ketika tadi sudah berjalan tahap prioritas, ini sedikit demi sedikit bisa diatasi kendalanya ya. Iya. Iya. Jadi nanti bisa diselipkan tentang waktu istirahat. Nah, waktu istirahat yang paling efektif menurut Ibu, bagi Ibu ya, kebutuhan Ibu itu pada waktu seperti apa? Jam-jam 9 malam. 9 malam. Pastinya sudah Ya. istirahat karena kesehariannya itu juga tidak tidak ada istirahat. Ya. Ya, jadi mestinya seharusnya itu. Ya. Jadi istirahat jam 9. Ya. Jadi setelah istirahat jam 9 biasanya terbangunnya kapan? Biasanya kalau saya lebih awal tidurnya, Ya. itu saya bangun jam-jam 7. Nah, menurut Ibu waktu istirahat ini lebih baik digunakan atau butuh pembagian waktu istirahat yang lain selain ini? Biasanya sih kalau saya istirahat jam-jam segitu, biasa juga tidak efisien. Ya, karena kalau kecapean, saya kadang tidak terbangun. Tidak terbangun, Iya, sehingga ada aku terlewatkan. ya sehingga ada agenda yang tidak terselesaikan. Iya. Iya. Gitu. Nah, bagaimana Ibu memahami tentang kebutuhan waktu tidur? Ya, yang saya tahu itu harus tidur selama 8 jam. Iya. Ibu pernah mendengar istilah tidur berkualitas? Tidak. Belum pernah. Iya, jadi tidur berkualitas itu bukan berarti harus dengan jumlah yang tepat 8 jam, tetapi mungkin boleh jadi kurang dari waktu itu, tapi kita betul-betul dalam posisi yang rileks, yang nyaman, dan betul-betul biasa. Tidur yang berkualitas itu mungkin waktunya bisa saja cuma 2 jam, 3 jam, tapi kita betul-betul dalam proses pemulihan, tubuh kita mengalami relaksasi yang baik. Apa pernah mencoba tentang tidur berkualitas? Pernah merasakan. Pada saat seperti apa merasakan tidur berkualitas? Ya, itu ya meskipun saya tidur jam 1 ya, tapi kalau tidak ada gangguan seperti kadang-kadang anak tidak rewel lagi, di situ saya bisa merasakan nyaman tidur sampai 10. Jadi tidak harus 8 jam ya? Iya. Iya, jadi Ibu bisa mengatur waktu istirahatnya, nanti diatur pada jam-jam seperti apa. Ya, jadi disesuaikan dengan tadi kegiatan anak, kegiatan sekolah bisa diselipkan di mana. Ya, iya, sangat bagus saya kira. Karena bagaimanapun kita tentu kita memiliki kebutuhan, itu salah satu kebutuhan ya. Iya. Nah, terkait tujuan yang ingin apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Masalah belajarnya. Iya. Sebenarnya sih ada kesadaran diri sendiri ya. Iya. Artinya saya di sini butuh dorongan yang kuat. Yang dimana itu di sini saya butuh dorongan yang betul-betul, artinya saya menggunakan waktu yang sedikit ini menuju ke 3 untuk belajar sambil mengerjakan kegiatan
memperoleh motivasi seperti itu ya. Ya. Jadi motivasi yang ibu harapkan tadi dari keluarga termasuk ya. Saya kira bagus sekali apa yang direncanakan, tapi selain motivasi mungkin masih ada hal lain. Iya, itu penggunaan waktu yang lebih bisa ya. Di sini setiap ada waktu. Ya, setiap ada waktu. Sekarang kan internet jalan. Ya. Setiap ada waktu, isinya itu saya buka pelajaran, bukan yang lain dulu. Oh iya, artinya betul-betul harus membangun komitmen. Nah, komitmen ibu seperti apa? Ya, lebih belajar lagi untuk ini dapat nilai yang lebih baik. Iya, saya kira bagus sekali komitmennya. P3K ini sampai tahap 3 aja ya Bu? Ya, jadi boleh dikatakan ini adalah tahap akhir ya, tahap akhir untuk perjuangan ibu ya. Iya. Jadi mungkin menurut ibu apakah ada hal yang ibu rasakan, ketegangan yang ibu rasakan atau perasaan seperti apa? Ya, perasaan tegang itulah karena perasaan yang sangat ingin, sangat ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi akhirnya terbawa ke cara belajar. Iya. Di saat mengerjakan ujian juga kayak keringat dingin, tidak rileks ya. Apakah ada hal yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi ketegangan tadi sebelum menjalani tes? Ya, serahkan saja. Bingung, masih bingung. Masih bingung. Iya. Apa ibu pernah mencari tips mungkin yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa tegang tadi atau paling tidak mengurangi ketegangan, karena ketika ibu mengerjakan soal dengan perasaan yang nyaman, rileks, saya kira hasilnya bisa lebih maksimal. Iya. Apa ada hal yang bisa dilakukan? Biasanya ini cuma sharing ya, antar teman, pengalaman, ya. Itu saja. Iya. Selain hal itu tidak ada referensi ya. Iya. Kalau saya pribadi Bu, menghilangkan ketegangan itu dengan berdoa. Selain berdoa, biasa saya cubit tangan saya. Iya, saya biasa mencubit tangan saya. Cubit pelan untuk melancarkan peredaran darah dan tidak terlalu gemetar. Apalagi kan P3K. Oke, masih pakai ini Bu ya. Sistem chat dan saingannya itu makin bertambah di tahap 3 karena angka kabupaten. Nah ini semakin membuat ibu merasa lebih tegang lagi. Kekhawatirannya itu di soal. Saya tuh terus berpikir ini nanti soal apa lagi yang keluar. Menerka-nerka. Iya. Hal apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya cuma berusaha untuk mempelajari lebih banyak soal lagi. Latihan soal ya. Banyak yang belum saya mengerti sekali. Kan ada modul ya. Tapi di situ bukan studi kasus. Jadi bukan cuma sekedar materi. Di situ saya masih banyak yang belum dimengerti. Karena berbeda yang dipelajari di sekolah, yang diajarkan di kampus, dengan yang diajari di kampus. Saya kira memang harus sharing pengalaman ya. Apakah untuk menjalankan komitmen ini ibu punya rekan atau orang yang bisa ibu ajak untuk sharing? Teman sebaya saja. Teman sebaya. Boleh disebutkan siapa yang bisa membantu ibu untuk menjalankan rencana yang ibu sampaikan tadi? Teman saya, teman mengajar, Wisna. Iya. Ada Wisna. Iya. Saya kira terus semangat Bu ya, karena ini sesuatu yang memang betul-betul ibu inginkan dan berusaha ibu perjuangkan. Namun yang bisa saya sampaikan,
ibu bisa mengatasi ketegangannya tadi, karena kekhawatiran yang berlebihan itu dapat mengganggu kualitas belajarnya. Sangat mengganggu karena kalau sambil mengerjakan soal ketegangan meningkat itu naik di kepala. Iya. Jadi pusing. Iya betul. Nah, saya boleh meminta ibu untuk menyampaikan kembali apa yang ibu rencanakan. Jadi setelah pembicaraan ini, Ya. setelah ini saya akan membuat rencana tertulis, Ya. ya, mulai dari pagi sampai malam, dan itu bisa jadi komitmen atau acuan saya untuk Iya. lebih disiplin. Iya, tertulis Bu ya. Iya. Karena selama ini tidak tertulis ya. Jadi sekarang mencoba tertulis ya. Artinya di sini lebih dituntut untuk kedisiplinan waktu. Iya. Saya kira bagus sekali rencananya. Masih ada Bu rencana tadi? Itu saja dari saya. Iya, terkait dengan komitmen belajar yang bisa membantu ibu. Kalau komitmen belajar yang saya katakan tadi, setiap ada waktu Ya. bisa dibuka lagi, Ya. iya, lebih mengasah pengetahuan, lebih banyak membaca ya, literasi, karena saya rasa itu yang kurang. Oh, literasinya yang kurang. Iya. Jadi betul-betul harus semangat Bu ya. Literasinya yang kurang. Ya. Ya. Karena yang kita ketahui ya, semua juga orang tahu. Kadang-kadang kita itu tertarik membaca, lalu bacaannya membuat kita memang tertarik. Iya. Ya, seperti bacaan novel. Iya. Ya. Kita kayak ada ini. Kecenderungan. Iya. Kita penasaran jadi Iya. dibaca terus. Tapi kalau di luar itu Iya. Kayak pelajaran. biasanya terkendala. Iya. 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 Ya, jadi komitmennya lebih ya. Lebih. Nah, setelah komitmen terkait dengan orang yang akan membantu ibu untuk menjalankan komitmen tadi, Ya, yang paling dekat untuk membantu itu keluarga. Selain itu, teman. ya, Iya. temannya tadi rekan-rekan Iya, iya. guru BK juga ya. Iya. Iya. Teman sebaya. Dan rekan yang mengikuti P3K Iya. persiapan tahap 3. Iya. Iya. Ya, saya kira sangat menarik Bu. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat ya. Rencananya tadi sudah sangat bagus, semoga bisa diterapkan dan dijalankan. Jadi ini menuntut komitmen dan tanggung jawab ibu untuk melaksanakan apa tadi yang sudah direncanakan. Doa dari saya dan buat juga teman-teman semuanya yang ikut P3K, semoga lulus dengan sangat memuaskan ya, dan mendapat lingkungan kerja yang sesuai dengan harapan. Amin.